Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Selamat datang di manasik haji dan umroh bersama saya Ustadz Mustaqim. Teman-teman dan sahabatku semuanya, hari ini insya Allah kita akan berbincang tentang persiapan sebelum haji dan umrah. Namun yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Kemudian tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Teman-teman dan sahabatku semuanya, adapun persiapan sebelum haji dan umroh yang harus kita lakukan. Yang pertama, persiapan ilmu. Persiapan ilmu ini sangat penting teman-teman sekalian, karena menyangkut masalah ibadah, kita harus mengilmui, mengetahui terlebih dahulu, terutama syarat dan rukunnya dan kaifiyah kita melaksanakan satu ibadah. Karena itu dalam perjalanan haji dan umrah terlebih dahulu kita menuntut ilmu yang namanya ilmu manasik haji dan ilmu manasik umrah. Agar apa? Pelaksanaan ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan ibadah kita lebih afdal dan kita lebih tenang melakukan ibadah tersebut, karena kita sudah mengetahui kaifiyat tata caranya. Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ikutilah tata cara aku bermanasik. Ikutilah aku, tata cara aku melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Dengan kita mengikuti tata cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat kita ikhlas, maka insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang afdal insya Allah. Sehingga hadis Nabi menyatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak lain balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makanya teman-teman, kita belajar tentang manasik haji dan manasik umrah. Yang kedua, persiapan kita adalah persiapan fisik. Persiapan fisik ini teman-teman dan sahabatku semuanya sangat penting sekali. Karena ibadah haji dan ibadah umroh itu adalah termasuk diantaranya adalah ibadah fisik. Butuh ketahanan fisik. Ketahanan fisik pada saat kita perjalanan menuju ke Mekah dan Madinah. Pertahanan fisik pada saat kita melaksanakan ibadah tawaf, ibadah sa'i, apalagi ibadah wukuf di Arafah. Bahkan kita ke Muzdalifah, sampai kita melontar ke Mina, sampai kita tawaf ifadah lagi. Masya Allah, itu semuanya membutuhkan fisik yang harus prima, membutuhkan fisik yang sangat luar biasa. Karena teman-teman sahabatku, apalagi kita tinggal di tanah suci, bagi kita yang haji reguler itu sampai 40 hari lamanya, yang flash sampai 25 hari lamanya. Bukan waktu yang singkat teman-teman dan sahabatku semuanya. Karena itu ya, periksakan fisik kita ya ke dokter ahli ya. Kemudian kita senang berolahraga, jalan kaki setiap pagi. Kemudian minum minuman vitamin atau herbal, dan terutama adalah bahagiakan pikiran kita, tenangkan pikiran kita dan perasaan kita, karena itu adalah merupakan sumber dari segala sumber kesehatan. Ya, teman-teman dan sahabatku, persiapkan fisiknya
Kita mulai hari ini sebelum kita masuki musim haji dan musim umrah. Kemudian selanjutnya teman-teman dan sahabatku, ini yang paling penting ini. Yang ketiga, persiapan ruhania. Kenapa penting persiapan ruhania? Karena ibadah haji dan ibadah umroh itu bukan hanya perjalanan fisik, tapi lebih dominan adalah perjalanan ruhania. Kita merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Bahkan agar kita bisa mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sana, sehingga iman itu menghunjam dalam dada kita. Nah, karena itu teman-teman sekalian, karena itu ruhania kita harus kita bersihkan. Ruhania kita harus sucikan. Ruhania kita harus persiapkan mulai saat ini. Dengan cara apa kita mempersiapkan ruhania kita, membersihkan ruhania kita? Yang pertama itu adalah taubat kepada Allah. Inilah sebaik-baik persiapan, teman-teman. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah engkau, karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa itu bekalnya adalah taubat kepada Allah. Karena taubat ini adalah untuk membersihkan hati, membuka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Ibadah haji dan ibadah umrah adalah ibadah sangat besar, teman-teman dan sahabatku. Jangan disia-siakan. Jangan ditutup hati kita. Sebelum kita ke sana, kita harus benar-benar buka batin kita, kalbu kita. Agar apa? Kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diriwayatkan oleh Nabi, Allah menurunkan rahmatnya kepada Baitullah. Allah menurunkan rahmatnya kepada Ka'bah 120 hari dalam sehari semalam. 60 rahmat diberikan kepada orang yang tawaf. Jadi 60 rahmat diberikan kepada orang yang tawaf di Ka'bah. Bayangkan sahabatku, kalau kita ke sana lalu kita tidak punya persiapan sama sekali, ruhannya kita tidak terbuka, sungguh kita telah merugi. 60 rahmat diberikan kepada orang yang tawaf di Baitullah. Yang kedua, 40 rahmat diberikan kepada orang yang sholat di depan Ka'bah. Semua jamaah haji dan umrah diberikan rahmat itu. Dan yang ketiga, 20 rahmat diberikan kepada orang-orang yang memandangi Ka'bah, memandangi Baitullah. Masya Allah, teman-teman dan sahabatku, betapa beruntungnya kita semuanya saat kita punya kesempatan melaksanakan haji dan umrah. Tapi sangat merugilah orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya dengan jalan taubat kepadanya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Fa inni atubu illahi fi yaumitin marrah. Fi yaumin mi'ati marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tobatlah kalian kepada Allah. Karena aku sendiri tobatku setiap hari 100 kali sehari semalam. Rasulullah saja yang sudah bersih hatinya, jiwanya. Masya Allah, tiap hari bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kita, teman dan sahabatku semuanya. Karena itu persiapan kita yang ruhania yang terutama adalah taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menyelesaikan persoalan kita dengan orang lain. Tahu nggak teman-teman sekalian, bahwa siapapun di antara kita punya persoalan dengan orang lain. Apakah itu persoalan dengan orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara kandung kita, tetangga kita, teman kerja kita. Sebelum kita ke sana, saudara-saudara, teman-teman sekalian, selesaikan dulu persoalan kita dengan orang. Pasti kita semua, namanya manusia, namanya hidup, namanya kita bertetangga, namanya kita berkeluarga, namanya kita bersaudara, pasti kita punya persoalan dengan orang lain. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan cara apa?
kita silaturahim, kita datang minta maaf, kalau perlu kita datang beri hadiah. Sambungkan silaturahim. Yang terputus atau yang masih sambung tapi agak renggang, atau yang akrab, lebih akrab lagi. Itulah butuhnya kadang-kadang kita walimatus safar. Karena apa? Untuk mengumpulkan orang sebanyak itu, tidak harus kita dari rumah ke rumah, tapi dengan kita melaksanakan walimatus safar, 100 orang kita kumpulkan, maka 100 orang itu pula kita sudah melepaskan persoalan kita dengannya. Hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi tenang. Rasakan deh teman-teman sekalian, kalau sudah saling memaafkan, tenang jiwa ini, Masya Allah. Kalau sudah tenang jiwa kita ini, itulah namanya kita sudah dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Masya Allah, akan tersambung Baitullah kita yang ada di dalam diri kita dengan Baitullah yang ada di Ka'bah di Mekah itu. Channelnya akan tersambung dengan baik, sehingga insya Allah kita akan merasakan sesuatu yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Teman-teman sahabatku, yang kedua, untuk menyelesaikan persoalan kita dengan orang lain, bayar utang, ya, bayar utang. Selesaikan utang-utang kita dengan orang lain. Jangan sampai kita ke sana, kita nggak peduli dengan utang-utang kita. Atau kita belum bisa bayar utang, tapi kita minta keridhaan. Selesaikan utang kita sesuai dengan perjanjian. Bagi yang nyicil, selesaikan cicilannya, ya, pada sesuai perjanjian, sesuai pada bulan yang bersangkutan. Kemudian, kalau kita belum menunaikan zakat, tunaikan zakatnya dengan segera. Bersihkan harta kita. Dengan kita membersihkan harta, diri kita pun akan bersih, jiwa kita akan tenang. Wa yuzakkihi liyutahhirakum bihi wa yuzakkihim biha. Harta itu akan membersihkan harta kita sendiri, kemudian membersihkan jiwa kita, sahabat-sahabatku semuanya. Karena itu, teman-temanku semuanya, siapapun yang mengikuti manasik ini, mudah-mudahan insya Allah kita sudah mempersiapkannya, dan haji kita insya Allah, umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku, sahabatku semuanya, jangan lupa mengunjungi channel saya di Facebook Mustaqim Edukasi, kemudian di YouTube Mustaqim Official, atau menghubungi ke nomor saya 0813 823 14720. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Selamat beraktivitas sahabat-sahabatku. Semoga kita insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Akhirnya kita bisa menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.